Halo sahabat trader, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di channel Matias Putra. Oke, bagi teman-teman pendatang baru saya ucapkan selamat datang baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan juga banyak masuk channel saya dari Rusia ya. Jadi saya tidak tahu bahasa Rusia seringkali, jadi mohon maaf ya. Oke, jadi kalau if you cannot speak Indonesian, I think better you speak English for your question in my channel. Oke ya. Jadi karena ini bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Rusia saya tidak mengerti. Baik. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara dengan banyak pertanyaan yang ke saya adalah bagaimana dengan fenomena sekarang masalah trading atau investasi di cryptocurrency. Jujur teman-teman, kira-kira berapa ya? Waktu awal-awal Bitcoin keluar itu ya, jadi 5-6 tahun lalu kalau nggak salah ya, itu saya tidak percaya bahwa kripto atau terutama Bitcoin itu bisa fenomenal saat ini. Tetapi waktu itu saya tahu Bitcoin itu masih di bawah 10 juta gitu ya. Hari ini kemarin sempat 1 M. Terus mau ngomong apa ya, sebuah kenyataan. Jadi sekarang selain Bitcoin kita tahu ada banyak lagi ya menyusul Bitcoin ya. Bitcoin sebagai leadernya banyak ya, ribuan itu kalau kita lihat mau di Indonesia pun ya, dengan toko-toko exchange-nya seperti ya Indodax, toko kripto dan lain-lain, dan di dunia seperti Binance gitu yang sangat besar. Nah, banyak sekali, dan kita melihat justru dalam beberapa bulan ini begitu uptrendnya, begitu fluktuasinya itu sehingga menyebabkan yang kemarin orang fenomenal lari ke saham, sekarang lari ke cryptocurrency, katanya marginnya lebih cepat, untungnya lebih cepat. Nah, saya selalu berprinsip teman-teman jangan lupa bahwa high risk high gain itu pasti. Jadi dengan turunnya, naiknya cepat, turunnya juga pasti cepat, karena dia tidak mengenal. Kalau saham kan kita mengenal ARB dan ARA gitu kan, jadi batasan atas batasan bawah. Namun di kripto tidak ada. Sehari ada yang bisa naik sampai ratusan persen, bahkan ada ribuan persen ya. Ini gila gitu ya, fenomena seperti ini. Jadi akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Jadi begini, saya selalu katakan, selama itu halal ya, dan selama itu kita bisa memanfaatkan fluktuasi untuk mengambil peluang, tentu nggak ada salah. Ini bisnis kan ya, bisnis. Namun kita tentu perlu berhati-hati dengan seleksi koin-koin yang kita harus tahu fundamental yang baik. Oke. Kalau kita tanya secara analisanya sama apa enggak? Secara analisa, secara teknikal itu rasanya tidak jauh berbeda. Teman-teman hanya adaptasi saja karakter setiap koin masing-masing. Oke. Sehingga kita tahu, wah ini koin ini fluktuasinya gila-gilaan ya. Wah ini koinnya gorengan begitu. Tentu teman-teman harus paham seperti itu ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, jadi bagi saya sebuah perubahan, kalau kita melihat fenomena seperti ini, tidak ada cara lain. Kita tidak boleh terlalu memblok mindset kita, lalu kita seolah-olah cuekin. Sedangkan ini sekarang perubahan dunia semua ke arah digitalisasi dan teknologi yang luar biasa. Dulu apa yang kita lihat di film-film Hollywood kita pikir itu hayalan. Sekarang satu persatu jadi kenyataan begitu. Jadi bagaimana kita menyikapi? Saya rasa ini hal yang baik teman-teman. Kita harus belajar ya. Belajar mengerti itu cryptocurrency, dan kita belajar bagaimana cara berdagangnya. Itu yang penting kan teman-teman. Jadi mesti berhati-hati. Jadi bagi teman-teman yang kepingin tahu lebih banyak, teman-teman nanti bisa ya belajar, paling tidak secara teknikalnya kita harus tahu, karena teknikal itu yang menunjukkan bagaimana investor masuk pasar, bagaimana dia mengambil keputusan untuk koin ini. Itu tentu teman-teman perlu tahu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, bagi teman-teman yang mau tahu lebih banyak, teman-teman bisa hubungi saya untuk misalnya training analisanya ya, secara advance tentunya ya. Kalau hanya tanya sekedar teman-teman bisa langsung bukan chatting, di komen, ditanya, saya pasti menjawabnya. Oke. Nah, tapi teman-teman kalau mau advance untuk membuat bagaimana sih kita membuat analisa sebuah teknikal terhadap
cryptocurrency lah, forex lah ya, dan trading instrumen yang lain yang lagi fenomenal saat ini kelihatannya sih memang forex dan crypto. Nah, kita tahu saat ini forex adalah market terbesar di dalam transaksi harian sampai mencapai 6-7 triliun US dollar. Sedangkan dulu kan yang kedua adalah apa? Saham ya. Tapi ternyata sekarang sudah dilampaui oleh cryptocurrency, yaitu sehari, bahkan kemarin saya dengar berita di TV ya dari Bapak Pang itu diwawancarain salah satu stasiun televisi di Indonesia. Dia mengatakan hari ini per hari transaksi cryptocurrency 2,12 triliun US dollar, teman-teman, bukan rupiah. Bisa dibayangin nggak dikalikan 14.000 ya, teman-teman, kalikan ya. Nah, itu nolnya enggak, digitnya itu waduh susah hitungnya. Oke ya. Jadi teman-teman itulah. Nah, ada istilah mengatakan kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan, maka kita akan musnah. Ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, di dalam situasi seperti ini saya pikir ini pun bisa kita manfaatin ya untuk apa itu? Menciptakan sebuah income tambahan. Tentu ingat ya, tidak ada sesuatu yang instan. Teman-teman tentu harus tahu caranya, harus tahu ilmunya. Karena kalau bisnis sebesar ini bisa dengan segampang tebak-tebakan, waduh, nggak ada orang miskin lagi di dunia. Betul ya teman-teman ya. Oleh sebab itu, mari teman-teman kita mari secara logika ya selalu berpikir dan membuat analisa. Memang banyak koin ini ya. Teman tanya aman nggak? Saya nggak berani ngomong karena saya tidak tahu apa yang terjadi itu besok-besoknya. Karena ini digitalisasi ya. Ada dulu saya sempat berpikir bagaimana mungkin sih ini, awalnya kan banyak pemerintah di dunia yang mau terima. Tapi sekarang pemerintah udah mulai terima. Bahkan kayak kemarin kita tahu di Amerika itu presiden mengumumkan pajaknya terhadap keuntungan daripada kripto ini. Iya kan? Nah berarti pemerintah mulai mengakui. Ini artinya apa? Pemerintah saja tidak sanggup menghalangi, dan ini terus ya berkembang ya. Bahkan kita melihat kenyataannya sekarang volume yang orang yang di saham sekarang sudah berpindah ke kripto. Wow, ini mau gimana gitu ya? Meskipun kita dengar banyak berita-berita negatif, tapi ini mereka nggak peduli. Ini terus maju dan berkembang. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita terus mengikuti perubahan zaman, mau tidak mau. Kalau tidak kita musnah ya, kayak dinosaurus ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan ya hilanglah kita dari ditelan bumi dunia ini dengan perubahan zaman yang begitu cepatnya. Bahkan presiden kita Jokowi pernah ngomong, pernah singgung ya kan. Sekarang ini zaman perubahan digitalisasi ya. Itu artinya betul-betul industri digitalisasi berkembang, zaman perubahan era, istilahnya apa itu 4.0 ya, 4.0 gitu ya. Jadi betul-betul ini gila ya dalam 1-2 tahun ini ya. Apalagi dengan didukung dengan orang nggak bisa keluar rumah, mau tidak mau mereka semua sistemnya melalui kerja di rumah adalah dengan sistem internet digitalisasi. Jadi bagaimana respon Anda sekarang? Mau ikutin atau tetap kita dengan pemikiran lama kita, dengan pemikiran konvensional kita tetap bertahan? Ya, silakan Anda putuskan sendiri. Oke, salam sukses, salam profit untuk kita semua.